Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Bu Nis. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal KSM, kompetisi Sayun Madrasah bidang kimia terintegrasi tingkat kabupaten part 4. Untuk soal nomor 13, dalam hadis arba'in berikut ini, Rasulullah mengisyaratkan melalui hadis di atas agar kita tidak membuat kemudaratan, sesuatu yang membahayakan untuk diri sendiri dan orang lain. Teknologi terkini telah berhasil mengelola limbah logam berat yang berbahaya dan menjadikannya bermanfaat melalui proses elektrokimia. Lapisan kromium yang tebalnya 3 kali 10 pangkat min 3 cm disepuhkan pada bumper mobil dengan luas permukaan 2 kali 10 pangkat 3 cm kuadrat. Jika digunakan arus 250 ampere, maka lama arus dalam satuan menit yang harus dilewatkan ke dalam sel untuk memperoleh ketebalan yang diinginkan sama dengan nomor hadis arba'in di atas adalah, berdasarkan dari soal nomor 13, itu diketahui ketebalannya sebesar 3 kali 10 pangkat min 3 cm, luas permukaan 2 kali 10 pangkat 3 cm kuadrat, sehingga volumenya itu sama dengan 6 cm pangkat 3 ya. Kemudian di soal juga diketahui ada 7,2 gram cm kubik itu massa jenis dari atom kromium atau Cr. Nah, maka ketemulah massa dari kromium itu dengan cara mengalihkan massa jenisnya dengan volume. Ya, diperoleh massa kromium sebesar 43,2 gram. Jadi, untuk mengetahui berapa lama arus yang harus dilewatkan ke dalam sel untuk memperoleh ketebalan yang diinginkan, itu bisa kita menggunakan rumus W sama dengan ekivalen dikali arus dikali dengan waktu per Faraday. Ya, W itu adalah massa, ya, dimana massanya sudah kita dapatkan ya sebesar 43,2 gram. Ya. Kemudian 52 ini merupakan massa dari atom relatif kromium dan 3 ini muatan dari kromium secara umum. Ya, teman-teman. Dikali dengan arusnya sebesar 250 ampere dikali dengan T per 96.500. Ya, tinggal dikali silang, maka didapatkan waktunya sebesar 963,8 sekon. Karena di soal dimintanya dalam satuan menit, maka kita konversi, yaitu 963,8 sekon ini kita bagi dengan 60. Maka didapatkanlah sebesar 16,06 menit atau kita bulatkan menjadi 16 menit ya teman-teman. Nah, sekarang coba kita lihat di soal. Ternyata angka 16 itu tidak ada di pilihan jawaban ya. Memang untuk muatan dari CR itu secara umum itu sama dengan 3 ya teman-teman. Tapi pada saat dihitung didapatkan waktunya sebesar 16 menit. Dan angka 16 ini tidak ada di pilihan jawaban. Dan justru pada saat di browsing ya, untuk hadis arba'in di soal nomor 13 itu jawaban merujuk kepada poin D yaitu 32 ya. Sehingga Mimin coba mencari di Google ya, muatan untuk kromium itu ternyata didapatkan sama dengan 6. Sehingga Mimin hitung kembali ya dengan menggunakan muatan dari kromium yang 6 tadi ya. Sehingga didapatkan waktunya sebesar 32 menit. Baik, kita lanjut ke soal nomor 14. Nabi Muhammad SAW memberikan tuntutan kepada umatnya untuk selalu menjaga kebersihan gigi dan mulut. Karena kebersihan merupakan bagian dari iman. Rasulullah senantiasa membersihkan gigi menggunakan kayu siwak di setiap awal aktivitas, sholat hingga sebelum tidur. Kayu siwak mengandung fluorida serupa dengan kandungan pasta gigi yang membuat enamel gigi lebih kuat. Pasta gigi umumnya mengandung natrium fluorida sebanyak 0,24% massa. Jika dalam satu kemasan pasta gigi memiliki berat 119 gram, maka pernyataan berikut yang benar adalah: nah, dalam satuan kemasan terdapat 4,09 kali 10 pangkat 21 ion fluorida.
Nah, ini berarti ion fluorida. Ini berarti maksudnya adalah kita mencari jumlah partikelnya ya teman-teman. Berdasarkan dari soal nomor 14, itu diketahui massa dari natrium fluorida itu sama dengan 0,24%. Dan massa dari pasta gigi itu sebesar 119 gram. Nah, artinya ada 0,24% NaF yang terkandung di dalam pasta gigi. Ya, maka untuk mencari berapa sih massa dari natrium fluorida, ya dalam satuan gram, itu bisa kita cari dengan cara 119 dikali dengan 0,24%. Didapatkan 0,286 gram. Artinya, dalam 119 gram pasta gigi itu terkandung 0,286 gram dari natrium fluorida. Untuk mencari berapa jumlah partikel atau ion dari fluorida, ya, kita harus mencari molnya dulu, ya. Mol dari natrium fluorida itu, yang dimana massa dibagi dengan mR dari NaF. 0,286 dibagi dengan 42, ya, sama dengan 6,81 kali 10 pangkat min 3 mol. Untuk reaksi ionisasi dari natrium fluorida itu menghasilkan Na+ plus F-, yang dimana koefisien dari NaF itu sama dengan fluorida, ya, sama-sama 1 ya di sini teman-teman. Koefisiennya sama-sama 1. Nah, artinya kalau NaF itu molnya didapatkan sebesar 6,81 kali 10 pangkat min 3 mol, maka mol dari F- itu juga sebesar 6,81 kali 10 pangkat min 3 mol. Nah, maka untuk mengetahui berapa jumlah partikel dari ion fluorida dengan cara mol dikalikan dengan bilangan Avogadro, yaitu 6,81 dikali 10 pangkat min 3 itu dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 didapatkan 40,9 kali 10 pangkat 20 ion fluorida, ya, atau 4,09 kali 10 pangkat 21 ion fluorida. Kita lanjut ke soal nomor 16. Senyawa organik banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti makanan, obat-obatan, bahan bakar, pewarna tekstil, parfum, dan lain sebagainya. Rumus molekul senyawa organik P dan Q adalah C4H8O. Senyawa P dapat bereaksi dengan reaksi Fehling membentuk endapan merah bata, sedangkan senyawa Q tidak. Dari pernyataan berikut ini, 1. Senyawa P adalah senyawa golongan aldehid, sedangkan Q adalah keton. Jadi coba kita lihat ya teman-teman. Jadi setiap senyawa organik kalau bereaksi dengan reaksi Fehling membentuk endapan merah bata, maka termasuk golongan aldehid, ya. Ya. Maka yang senyawa P ini termasuk golongan aldehid. Sedangkan kalau tidak bereaksi dengan reaksi Fehling, maka dia termasuk senyawa keton. Jadi yang pernyataan yang pertama ini benar. Kemudian yang kedua, senyawa P dan Q merupakan isomer struktur. Jelas, yang nomor 2 juga benar. Ya, jadi antara P dan Q ini berisomer ya teman-teman. Dia memiliki rumus kimia sama, yaitu C4H8O, tapi rumus strukturnya yang berbeda. Coba kita lihat antara aldehid sama keton. Nah, rumus strukturnya di sini berbeda. Di mana aldehid itu memiliki gugus fungsi COH, ya. Sedangkan untuk yang keton itu COR. Sudah jelas strukturnya berbeda. Tapi rumus kimianya sama, yaitu C4H8O. Maka P dan Q ini merupakan isomer struktur. Nah, kita lanjut yang pernyataan nomor 3. Senyawa P akan bereaksi dengan KMnO4 membentuk asam karboksilat. Nah, yang ini ya teman-teman. Jadi senyawa P itu senyawa aldehid, kalau bereaksi dengan KMnO4 membentuk asam karboksilat. Di mana KMnO4 ini merupakan oksidator kuat. Jadi kalau aldehid kita oksidasi itu pasti akan menghasilkan asam karboksilat. Jadi yang nomor 3 ini juga benar. Kemudian yang keempat, senyawa Q dapat bereaksi dengan reaksi Benedict membentuk cermin
perak. Nah, kita lihat ya. Jadi yang keempat ini, kalau kita lihat dari tabel, senyawa Ki itu tidak bereaksi dengan reaksi Benedict. Jadi yang keempat ini salah. Maka jawaban yang benar adalah yang A, 1, 2, dan 3.